Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hadisantika. Kelompok kami yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan hasil resum tugas cloud computing kami, yaitu tugas dari pertemuan 8. Baik, di bawah dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Kurnia Budi, Eskom Enkom, beserta kawan-kawan saya yang lain yaitu Nur Hasana Darwis, Divanti Karunia Septia, Jihan Rofifa, dan saya sendiri Amalia Hadisantika. Baik, materi pembuka akan dibacakan oleh Divanti Karunia Septia. Cloud Infrastructure Mechanism. Outline. Yang pertama ada Logical Network Perimeter, yang kedua ada Virtual Server, yang ketiga ada Cloud Storage Device, yang keempat ada Cloud Usage Monitor, yang kelima ada Research Replication, yang keenam ada Ready-Made Environment. Yang pertama ada Logical Network Perimeter. Perimeter jaringan logis menetapkan batas jaringan virtual yang dapat mencakup dan mengisolasi sekelompok sumber daya TI berbasis cloud. Ini adalah gambar notasi garis putus-putus digunakan untuk menunjukkan batas perimeter jaringan logis. Mekanisme ini dapat dilaksanakan untuk mengisolasi sumber daya TI di cloud dari pengguna yang tidak berwenang, mengisolasi sumber daya TI di cloud dari non-pengguna. Perimeter jaringan logis biasanya dibuat untuk melalui perangkat jaringan yang memasok dan mengontrol konektivitas pusat data dan umumnya digunakan sebagai lingkungan TI tervirtualisasi yang mencakup virtual firewall, sumber daya TI yang secara aktif memfilter lalu lintas jaringan. Jaringan virtual mengisolasi lingkungan jaringan dalam infrastruktur pusat data. Perimeter ini terhubung melalui VPN yang melindungi komunikasi, karena VPN biasanya diimplementasikan dengan enskripsi point-to-point dari paket data yang dikirim antara titik akhir yang berkomunikasi. Yang pertama ini adalah gambar simbol yang digunakan untuk mewakili firewall virtual atas dan jaringan virtual bawah. Yang kedua itu adalah gambar dua perimeter jaringan logis mengelilingi konsumen cloud dan lingkungan penyedia cloud. Virtual server. Server virtual digunakan oleh penyedia cloud untuk berbagi server fisik yang sama dengan beberapa konsumen cloud dengan menyediakan instance server virtual individu kepada konsumen cloud. Ini adalah gambar server fisik pertama menampung 2 server virtual, sedangkan server fisik kedua menampung 1 server virtual. Setiap server virtual dapat menghosting banyak sumber daya TI, solusi berbasis cloud, dan berbagi mekanisme komputasi cloud lainnya. Ini adalah gambar server virtual menghosting layanan cloud aktif dan selanjutnya diakses oleh konsumen cloud untuk tujuan administratif. Berikut gambar konsumen cloud menggunakan portal swalayan untuk membeli server virtual template untuk pembuatan. Salinan image VM yang sesuai dibuat di perangkat penyimpanan cloud yang dikendalikan konsumen cloud. Konsumen cloud memulai server virtual menggunakan portal penggunaan dan administrasi yang berinteraksi dengan VIM untuk membuat instan server virtual melalui perangkat keras yang mendasarinya. Konsumen cloud yang dapat menyesuaikan server virtual melalui fitur lain di portal penggunaan dan administrasi. Cloud Storage Device. Mekanisme perangkat penyimpanan cloud mewakili perangkat penyimpanan yang dirancang khusus untuk penyediaan berbasis cloud. Cloud Storage Levels. Mekanisme perangkat penyimpanan cloud yang menyediakan unit logis umum dari penyimpanan data seperti file, blok, kumpulan data, dan objek. Berikut gambaran dari konsumen layanan cloud yang berbeda menggunakan teknologi yang berbeda untuk berinteraksi dengan perangkat
penyimpanan cloud tervirtualisasi atau diadaptasi dari model referensi penyimpanan cloud CDMI. Network Storage Interface antarmuka penyimpanan jaringan mencakup perangkat penyimpanan yang sesuai dengan protokol standar industri seperti SCSI untuk blok-blok penyimpanan dan server message block atau SMB, Common Internet File System atau CIFS, Network File System atau NFS untuk file dan penyimpanan jaringan. Database Storage Interface. Klasifikasi antarmuka penyimpanan ini dibagi menjadi dua. Kategori utama menurut struktur penyimpanan sebagai berikut. 1. Relational Data Storage atau menggunakan RDBMS dan SQL. 2. Non-relational dan storage NoSQL storage. Berikut gambar konsumen cloud berinteraksi. Konsumen cloud berinteraksi dengan portal penggunaan dan administrasi untuk membuat perangkat penyimpanan cloud dan menentukan kebijakan kontrol akses. Portal penggunaan dan administrasi berinteraksi dengan perangkat lunak penyimpanan cloud untuk membuat instan perangkat penyimpanan cloud dan menerapkan kebijakan akses yang diperlukan ke objek datanya. Setiap objek data ditugaskan ke perangkat penyimpanan cloud dan semua objek data disimpan dalam volume penyimpanan virtual yang sama. Konsumen cloud menggunakan UI perangkat penyimpanan cloud eksklusif untuk berinteraksi langsung dengan objek data. Konsumen cloud menggunakan portal penggunaan dan administrasi untuk membuat dan menetapkan perangkat penyimpanan cloud ke server virtual yang ada. 2A. Portal penggunaan dan administrasi berinteraksi dengan perangkat lunak FIM. 2B yang membuat dan mengonfigurasi LUN yang sesuai. Setiap perangkat penyimpanan cloud menggunakan LUN terpisah yang dikendalikan oleh platform virtualisasi. Konsumen cloud dari jarak jauh masuk ke server virtual secara langsung. 3B untuk mengakses perangkat penyimpanan cloud. Cloud Usage Monitor. Mekanisme monitor penggunaan cloud adalah program perangkat lunak ringan dan otonom yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses data penggunaan sumber daya TI. Monitoring Agent. Monitoring Agent adalah perantara program berbasis peristiwa yang ada sebagai agen layanan dan berada di sepanjang jalur komunikasi yang ada untuk memantau dan menganalisis aliran data secara transparan. Konsumen layanan cloud mengirimkan pesan permintaan ke layanan cloud 1. Agen pemantau mencegat pesan untuk mengumpulkan data penggunaan yang relevan. Sebelum mengizinkannya melanjutkan ke layanan cloud, agen pemantau menyimpan data penggunaan yang dikumpulkan dalam database log. Layanan cloud membalas dengan pesan tanggapan yang dikirim kembali ke konsumen layanan cloud tanpa dicegat oleh agen pemantau. Resource Agent. Agen sumber daya adalah modul pemrosesan yang mengumpulkan data penggunaan dengan melakukan interaksi berbasis peristiwa dengan perangkat lunak sumber daya khusus. Agen sumber daya secara aktif memantau server virtual dan mendeteksi peningkatan penggunaan.
Agen sumber daya menerima pemberitahuan dari program pengelolaan sumber daya yang mendasari bahwa server virtual sedang ditingkatkan dan menyimpan data penggunaan yang dikumpulkan dalam basis data log sesuai dengan metrik pemantauannya. Polling agent. Jenis monitor layanan cloud ini biasanya digunakan untuk memantau status sumber daya TI secara berkala, seperti waktu efektif dan waktu henti. Agen polling memantau status layanan cloud yang dihosting oleh server virtual dengan mengirimkan pesan permintaan polling berkala dan menerima pesan respon polling yang melaporkan status penggunaan A setelah sejumlah siklus polling hingga menerima status penggunaan B, di mana agen polling mencatat status penggunaan baru dalam database log. Resource replication. Teknologi virtualisasi digunakan untuk mengimplementasi mekanisme replikasi sumber daya untuk mereplikasi sumber daya TI berbasis cloud. Berikut ini gambar 5.16 yang memperjelas, yaitu hypervisor mereplikasi beberapa contoh server virtual menggunakan file image server virtual yang tersimpan. Slide selanjutnya, ready-made environment. Keterangan di sini yaitu mekanisme di gambar sebelah yaitu mekanisme lingkungan siap pakai. Yang dimaksud adalah komponen penentu dari modal pengirim cloud PaaS yang mewakili platform berbasis cloud yang telah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari sekumpulan sumber daya TI yang sudah terpasang, siap digunakan dan disesuaikan oleh cloud konsumen. Yang keterangan di sini gambar 5.20 yaitu konsumen cloud mengakses lingkungan siap pakai yang dihosting di server virtual. Ini adalah foto anggota kelompok kami, yang saya sendiri Amalia Hadisantika dan Rasana Darwis, Divanti Karunia Septia, dan Jihan Rofifa. Sekian presentasi resum kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.